apa sih atau apa itu metode penelitian. Nah, ada sebuah jawaban yang mungkin sederhana yang bisa kita pergunakan sebagai basis eh, pengetahuan kita, yaitu metode yang merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk menemukan dan menganalisa informasi. Oke. Nah, yang menariknya di sini eh, kok tidak menganalisis data ya, ya eh, atau apa itu kan malah menganalisis informasi. Nah, yang jelas bahwa pendekatan itu dia sistematis, artinya dia sudah merupakan sesuatu yang ada ukuran, ada tataran, ada mekanisme eh, dengan tujuan. Kata untuk menemukan di sini yaitu dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai di situ teman-teman sekalian sudah mulai memahami. Terus selanjutnya tujuan. Nah, tujuannya apa itu? Menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk pengembangan, dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bicara tentang metode penelitian, paling tidak ada pemahaman tentang metode itu sendiri dan apa tujuan daripada metode itu. Oke. Nah, kalau kita melihat di perguruan tinggi, jenis-jenis metode penelitian tuh biasa ada tiga. Ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada mix method. Nah, teman-teman di Fakultas Sastra mungkin dugaan saya lebih banyak ke kualitatif. Untuk kuantitatif dan mix method mungkin agak kurang. Kalaupun ada mungkin sedikit sekali jumlahnya. Mohon maaf kalau saya keliru. Eh, ini dugaan saya aja karena sastra bagian daripada bidang humaniora dan apa social science ya yang lebih banyak berkutat pada data-data kualitatif. Oke, ini kita hanya mengenal saja ya, jadi belum sampai ke dalam-dalam. Oke, nah terus ada langkah-langkah umum. Ini bukan langkah spesifik karena kalau kita bicara langkah spesifik, kuanti akan berbeda dengan kuali, begitu juga dengan mixed method. Jadi langkah-langkah dari penelitian seperti biasa, kita bisa mengidentifikasi masalah, ya. Kita bisa menyusun penelitian berarti ada sesuatu, ada sesuatu yang mau kita cari jawabannya atau mau kita analisa situasinya. Nah, kemudian kita menyusun pertanyaan penelitian ya. Itu langkah-langkah dalam metode penelitian. Selanjutnya ada studi literatur. Nah, sebaiknya kita bisa kemudian mengkaji atau mengeksplorasi lebih jauh tentang apa sebuah tema atau sebuah masalah yang kita teliti. Artinya apa? Misalkan saya minta maaf, saya ambil contoh Pak Yuslan, misalkan. Pak Yuslan ingin meneliti tentang PPN 12% misalkan. Nah, studi literaturnya apa? Pak Yuslan kemudian mengeksplorasi medsos, eksplorasi buku bacaan, eksplorasi dengan diskusi dan lain-lain. Maka kemudian itu akan mempertajam dan memperdalam rencana studi yang Pak Yuslan rencanakan. Itu tujuan daripada studi literatur itu. Nah, setelah itu apa? Pak Yuslan harus apa? Mendesain penelitian ini. Memilih metode, teknik, dan lain-lain. Samplingnya, lokasinya, ya. Nah, itu didesain. Nah, langkah selanjutnya apa? Ya, ya. Itu di apa? Di apa sih istilahnya? Dilakukan, dilaksanakan. Jadi ini bukan tahapan atau bukan langkah-langkah metode penelitian spesifik ya, ini umum. Saya ingatkan lagi ini umum. Jadi eh, apa sih yang pertama kita lakukan, apa yang kemudian kita lanjutkan dan sampai pada akhirnya. Oke, terus pengumpulan data seperti tadi yang saya katakan bahwa kita sudah masuk pada tataran pengumpulan apa action atau implementasi daripada desain yang telah kita buat sebelumnya, yang desain di langkah ketiga misalkan ini, nah ya desain penelitian kan. Nah,
Terus yang keempat, setelah data didapatkan, dikumpulkan, terus kita mau apa? Ya kita kemudian mengolah dan menganalisis. Yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan dan laporannya. Kurang lebih seperti itu. Itu langkah sederhana daripada sebuah eh, metode penelitian yang akan kita lakukan. Ini menurut saya tidak harus pada hibah dosen, tidak harus pada skripsi, tidak harus pada tesis. Sepertinya langkah ini langkah umum yang biasa dilakukan. Ya, tidak ada sebuah riset itu tiba-tiba langsung pengumpulan data, tidak ada. Misalnya Pak siapa Pak Yuslan kemudian pengen meneliti itu selangkah pertama tuh pengumpulan data itu juga agak repot atau langsung analisis data tidak ada tapi ada tahapan gitu ya. Nah, ada tahapan yang kemudian harus kita ikuti, kita pahami baik-baik. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah umumnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus ini metode penelitian di perguruan tinggi ya. Nah, ini berfokus pada pengembangan teori dan pemecahan masalah yang kompleks. Ini harapannya seperti itu. Kalau kita di perguruan tinggi ya, pengembangan teori dan nah, mudah-mudahan eh, kita kalau belum mencapai pada tataran itu bisa mendekati ke tataran itu atau di level itu. Terus kolaborasi sebenarnya. Jadi kalau Pak Yuslan mau riset, misalkan riset skripsi, ya kalau memang rezeki dan jodoh ya mungkin bisa berkolaborasi dengan mana, misalkan dari BRIN atau dari universitas lain. Itu boleh, sekalipun itu skripsi. Bukan kemudian orang di tempat lainnya mengerjakan skripsi kita. Tapi kita, begini, kata kalau kolaborasi itu bukan pada skripsinya, tapi pada risetnya, penelitiannya. Jadi bisa dipahami kan? Jadi jangan sampai nanti ada yang bertanya, Pak, berarti skripsi saya bisa gabung dengan teman-teman di Patimura maupun di Unhas gitu. Itu bukan. Skripsi tidak dikerjakan seperti itu, tapi risetnya. Nah, misalnya Pak Yuslan tentang PPN 12 PPN 12% dari sisi budayanya. Nah, mungkin ada teman dari Unhas yang riset juga tentang PPN tapi bukan dari sisi budayanya, tapi dari sisi ekonominya. Nah, mungkin siapa lagi? Mungkin Anita eh, riset juga tentang PPN 12 tapi bukan dari budaya dan bukan ekonomi, tapi mungkin dari hukumnya, misalkan dari sisi hukumnya, misal legalnya. Nah, artinya tiga orang ini punya satu riset yang tema yang sama tentang PPN 12, tapi dari segmentasi yang berbeda. Nah, ini bisa dikolaborasikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan tren ini bisa dimulai. Jadi jadi kita tidak bekerja sama untuk menyelesaikan skripsi, tapi kita berkolaborasi atau bekerja sama untuk riset kita dalam rangka penyelesaian skripsi. Ya, oke. Nah, dan laporan penelitian itu biasa diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah. Ya, ya. Seperti biasa, bahwa memang selalu ada tantangan dalam penelitian ya. Nah, apa itu kita sering menghadapi yang namanya akses terbatas ke dana kan. Nah, sebenarnya punya siapa? Punya siapa Laudia atau punya INE yang bagus tapi membutuhkan anggaran yang begitu besar akibatnya tidak bisa berkembang ya atau diambil dari bagian yang terkecilnya saja yang sebenarnya ada yang jauh lebih penting tapi karena anggaran dan eh, biaya terbatas ya sudah dilakukan secukupnya. Terus peneliti-peneliti di akademik ini di perguruan tinggi ini banyak yang idealis, banyak yang ini apa eh, artinya apa? Idealis atau apa ya? Artinya sangat ingin menseriuskan sekali risetnya itu kan. Nah, konsekuensi daripada itu adalah waktu lama. Waktu lama. Sementara funding itu biasanya membatasi dengan tahunan atau multi years 2 3 tahun gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang eh, apa butuh strategi tersendiri untuk bisa menghadapi itu. Eh,
terus memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini kadang-kadang antara pembimbing, promotor gitu ya, dengan mahasiswa itu kadang-kadang ini berbeda, bukan berbeda, kadang ini pandangan ya. Nah, begitu juga di begitu juga di sesama pembimbing yang mungkin berbeda mazhab, berbeda ini yang kemudian mengakibatkan perdebatan pada tataran metodologinya. Oke, kita sampai pada kesimpulan yang memang saya rencanakan eh, 10 atau 15 menit saja materi ini, nanti biar dilanjutkan dengan diskusi. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa eh, memahami metode penelitian adalah kunci untuk penelitian yang sukses. Artinya, teman-teman kalau mau sukses dengan studi, ya salah satunya harus bisa memahami metode penelitian. Mudah-mudahan nanti di saat perkuliahan metode penelitian, teman-teman bisa begitu eh, serius ya, biar bisa begitu memahami dan bisa mengembangkan serta mengaplikasikan. Nah, yang kedua, setiap jenis penelitian memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda-beda. Oke, nah yang ketiga metode penelitian yang tepat dapat membantu menghasilkan data yang valid, ya kan, dan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Jadi kurang lebih kalau memang kita sudah memahami pun kalau kita salah menempatkan atau salah menggunakan, berarti kita eh, akan eh, menghasilkan data yang tidak begitu valid ketika kita salah ya. Artinya data itu harusnya diambil dengan eh, pendekatan kuanti, namun dipaksakan dengan kuali, maka datanya tidak begitu valid. Bukan bukan tidak ini, bukan salah, tapi tidak valid ya kalau dalam istilah penelitian. Oke,